Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 525. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya terjadi hal yang benar-benar luar biasa, yaitu kedatangan pemimpin keluarga Lopobia. Dengan datangnya Traumerai ke Denes ini, menurut Mimin situasi perang khususnya bagi kubu BAM sudah berubah. Perang Denes sudah bukan tentang menyelamatkan Jin Sung Ha lagi, melainkan bagaimana cara untuk selamat di tengah situasi saat ini. Nah, masuk pada chapter terbaru, adegan pertama dibuka dengan menyorot pada Hokni dan kawan-kawan di ruang kendali. Di sana mereka masih melawan si monster kepiting, namun tak diduga tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan. Dikarenakan keempat orang dari kelompok pertama sudah mencapai destinasi mereka masing-masing, maka permainan di dalam Cat Tower ini sudah tidak diperlukan lagi. Dan Cat Tower akan segera diledakkan dalam 30 menit. Semua orang yang ada di Cat Tower hanya memiliki dua pilihan, keluar dari Cat Tower menggunakan tikus atau mencari dan menghancurkan bom yang ditanam di dalam Cat Tower ini. Hokni pun sempat merasakan sesuatu yang tenang namun sangat buruk, yang kemungkinannya Hokni merasakan kedatangan Traumerai. Tidak hanya itu, adegan pun sempat menyorot sebentar pada Sofiatan yang juga merasakan hal yang sama. Apakah Sofiatan akan berbuat sesuatu terkait hal itu? Atau lebih tepatnya, bisakah Sofiatan melakukan sesuatu untuk saat ini? Sepertinya kita harus menunggu di chapter yang akan datang. Lalu berikutnya, adegan pun kembali pada Traumerai. Di sini Traumerai berkata kalau tempatnya berada saat ini terlalu dingin dan terlalu terang. Lalu tiba-tiba saja, suasana yang ada di sana pun menjadi gelap. Bahkan menurut Hansung, ia sampai tak bisa melihat apapun. Hansung pun awalnya khawatir, namun ia justru bersyukur karena jika tanpa sengaja pandangannya berpapasan dengan Traumerai, mungkin Traumerai akan langsung membunuh Hansung dalam sekejap saja. Selanjutnya Traumerai pun kembali bertanya akan keberadaan BAM. Liborik yang mengetahui informasi tersebut kemudian memberitahukannya pada Traumerai kalau BAM dan kelompoknya pergi ke tempat Mas Chenny. Lalu Traumerai pun memerintahkan mereka untuk membawakan BAM si irregular ke hadapannya dan membunuh yang lainnya karena ia hanya tertarik pada BAM. Di sini Holland dan Pudidilah yang berangkat menuju Mas Chenny, sementara Calavan, Liborik dan Perseus tetap berada di sana. Lalu di sini kita juga sempat diperlihatkan sedikit kemampuan dari Perseus. Karena saat itu Hansung sempat berteriak, Perseus langsung mengeluarkan semacam tali yang kemungkinan terbuat dari Shinsu dan mencekik Hansung. Sampai akhirnya di sini terjadi hal yang benar-benar cukup menarik dan tak diduga. Ketika Perseus hampir membunuh Hansung, Hansung yang tak memiliki pilihan lagi kemudian berkata kalau ia adalah salah satu syarat yang dibutuhkan oleh orang itu untuk memenuhi kontrak keabadian. Traumerai yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan Perseus untuk berhenti dan membawa Hansung ke kapal utama karena temannya sedang mencari si Hansung ini. Tentu kalian akan bertanya-tanya siapa orang yang dimaksud Hansung di sini. Bahkan tidak hanya itu, Traumerai sendiri menyebut orang misterius tersebut sebagai temannya. Menurut Mimin, kemungkinan terbesarnya kalau kalian yang benar-benar maniak TOG pasti sudah tahu jawabannya, yaitu tidak lain dan tidak bukan Handolok Bloodmeader, salah satu pemimpin dari 10 keluarga agung keluarga Handolok. Jadi dahulu kala ketika Zahard dan para Great Warriors atau sekarang dikenal sebagai 10 pemimpin keluarga agung masih dalam proses menaiki dan menaklukkan menara, ketika mereka sampai di lantai 100, administrator lantai tersebut menghadiahi Zahard dan kawan-kawannya keabadian. Namun ada dua orang yang tidak mendapatkan keabadian tersebut, yaitu V dan Handolok Bloodmeader. Sementara V diketahui menolak keabadian tersebut, untuk Bloodmeader tak diketahui mengapa administrator lantai 100 tidak memberinya keabadian. Tapi meskipun begitu, disebutkan saat itu Bloodmeader pun memohon pada administrator untuk keabadian. Administrator pun memenuhi permohonan Bloodmeader tersebut dengan satu kondisi. Sebagai ganti dari keabadiannya, anak-anak atau keturunan dari Handolok Bloodmeader tak akan berumur panjang. Dalam kata lain, Bloodmeader menukar nyawa anak-anaknya dengan nyawanya sendiri. Lalu terkait dengan itu, pada chapter ini Hansung bilang kalau dirinya adalah salah satu pecahan yang dibutuhkan oleh orang itu untuk kontrak keabadiannya. Dengan perkataannya yang seperti itu, mungkinkah sebenarnya Handolok Bloodmeader ini tidak benar-benar abadi? Atau mungkin keabadian yang dimiliki oleh Bloodmeader ini belumlah sempurna? Ya, sepertinya kita harus menunggu penjelasannya langsung dari Siu yang entah kapan. Tapi terlepas dari itu, yang lebih membingungkannya lagi, mengapa Yu Hansung merupakan syarat dari kontrak keabadian Bloodmeader? Apakah Hansung merupakan bagian dari keluarga Handolok yang sangat penting? Sayangnya saat ini benar-benar tak ada sedikit pun clue tentang kasus si Hansung ini.
Lalu berikutnya, jika Hansung beneran tertangkap pada arc saat ini, menurut Mimin kemungkinan besar arc selanjutnya akan tentang menyelamatkan Hansung di area Handolok Blood Matter. Di akhir Mimin tekankan kembali, semua penjelasan tadi berlaku jika orang yang dimaksud si Hansung ini memanglah Handolok Blood Matter. Tentu ada kemungkinan kalau orang tersebut adalah orang lain. Yang sejauh Mimin pikirkan, tidak ada orang selain Blood Matter yang cukup dekat dengan masalah tentang keabadian. Oke, selanjutnya adegan pun berpindah pada sisi Bam dan kawan-kawan. Di sana setelah sebelumnya ada suara yang berbisik pada Bam kalau ia layak untuk mengambil kekuatannya, pada chapter ini Bam pun sampai di suatu tempat penyegelan yang kemungkinan merupakan tempat suara yang sebelumnya berasal. Di tempat tersebut juga terdapat sebuah mantra yang menyegel sesuatu di dalamnya. Ketika Bam hendak menyentuh mantra tersebut, Kun menghentikan Bam karena salah-salah segelnya akan hilang. Sampai tak lama kemudian, benar saja, Vicente yang ada di sana pun menjelaskan tentang mantra yang ada di hadapan mereka. Menurut Vicente, mantra tersebut merupakan mantra tingkat tinggi. Ia menjelaskan kalau di bawah segel tersebut ada sebuah mantra lain yang berfungsi jika segel di atasnya hancur, maka mantra yang di bawah akan aktif dan memindahkan sesuatu yang tersegel di sana ke tempat lain. Selanjutnya Vicente pun menjelaskan, sebenarnya tidak sulit untuk melepaskan lingkaran mantra tersebut. Bagian sulitnya adalah menemukan kunci yang pas. Tapi berhubung saat ini ada Bam sendiri bisa dibilang sebagai kunci utama dari segala mantra. Maka dari itu Vicente dapat melepaskan segel yang ada di hadapan mereka. Jadi di sini Vicente berniat menggabungkan dua mantra tersebut menjadi satu, sehingga Bam dapat menghancurkan segel yang tertanam di sana sekaligus dengan aman. Dan terkait dengan itu, pada video sebelumnya Mimin menduga kalau bukan manusia, maka yang tersegel di sana adalah sebuah senjata, khususnya salah satu senjata 13 bulan. Tapi pada chapter ini Mimin menemukan kemungkinan ketiga, yaitu sesuatu yang tersegel di sana bisa juga merupakan salah satu dari 5 pecahan Native One. Buat yang gak tahu, dahulu sebelum Zahar dan kawan-kawan datang ke menara, di dalam menara ini sebenarnya sudah ada kehidupan. Salah satunya adalah Native One. Native One sendiri merupakan raksasa yang sangat kuat, sampai akhirnya tak diketahui kenapa si Native One tersebut pun kemudian memecah dirinya menjadi 5 bagian. Yang mana sejauh ini 2 dari 5 pecahan tersebut sudah diperlihatkan, yaitu gajah api yang mendiami tubuh Evanrel dan banteng dengan kekuatan tanaman yang mendiami tubuh Kelhelam. Native One sendiri memiliki banyak keturunan, bisa dibilang seperti para keluarga agung. Mereka sangatlah kuat, bahkan salah satu keturunan langsung dari Native One juga ada yang menemani Zahar ketika masih menaklukkan menara. Namun ketika Zahar telah berhasil mencapai puncak menara dan menjadi raja, tak diketahui karena alasan apa Zahar pun memusnahkan para keturunan dari si Native One ini. Lalu terkait dengan itu, berhubung suara yang memanggil Bam tersebut berkata ia ingin balas dendam pada Lopobia, dan berhubung pecahan si Native One pun menyerupai hewan, jadi jika Mimin harus cocokologi, bisa saja kalau dahulu memang para petinggi dari keluarga Lopobia atau mungkin Lopobia Traumerai sendiri pernah melawan salah satu pecahan dari Native One tersebut dan mengurungnya di batu suspendium ini atas perintah Zahar. Karena walau bagaimanapun, sepertinya apapun yang tersegel di dalam sana pasti ada hubungannya dengan Zahar. Itu menurut opini Mimin. Berikutnya, terlepas dari itu, chapter ini pun ditutup dengan adegan yang tak kalah epik. Di sini Pudidi dan Holland telah sampai di depan tempat Mas Shani berada. Namun tak diduga ada seseorang yang menjaga tempat tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Jisungha. Di sana Jisungha juga kemudian mengancam kalau dirinya akan menghentikan mereka berdua, dan chapter pun berakhir di sana. Di akhir dengan bebasnya Jisungha, menurut Mimin Mas Shani benar-benar gila di sini. Karena seperti yang kalian tahu, sebelumnya gerak-gerik Mas Shani sendiri sempat bocor karena Asensio tidak memastikan semua pasukan Zahar yang ia bunuh telah mati. Akibatnya salah satu pasukan Zahar tersebut berhasil melaporkan adanya pengkhianat di pihak Zahar. Tapi tentu meskipun begitu, si pasukan Zahar tersebut tidak mengetahui kalau Mas Shani lah orangnya. Sementara di sisi lain, orang yang menerima informasi tersebut pun Lopobia Orari dan Yorari, Mimin rasa tak akan bisa berbuat apa-apa untuk saat ini karena mereka masuk ke dalam batu suspendium untuk mengejar Bam. Tapi walaupun begitu, menurut Mimin dengan lepasnya Jinsuha dari penyegelan saja, seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kubu Zahar menaruh rasa curiga atau bahkan menuduh Mas Shani sebagai pengkhianatnya di akhir perang nanti. Jadi cukup menarik juga untuk melihat akan bagaimanakah nasib Mas Shani ke depannya.
Apakah Mas Shani akan berstatus menjadi putri pengkhianat seperti Garam dan Yuri? Atau Mas Shani masih cukup cerdik untuk mengatasi masalah yang menunggunya? Lalu selanjutnya, dengan bebasnya Jinsoha juga, menurut Mimin itu sudah menandakan kalau cerita pada arc saat ini mulai memasuki fase ketiga. Seperti yang Mimin sebutkan sebelumnya, situasi perang saat ini sudah bukan tentang menyelamatkan Jinsoha lagi, melainkan bagaimana cara untuk selamat dan mengatasi situasi saat ini, khususnya Lopobia Traumerai. Pada fase pertama pertarungan di tembok pertama, kita disajikan beberapa pertarungan yang megah. Di antaranya ada Evankel yang masih membara dan tentu saja duel antara White yang telah mendapatkan kekuatan aslinya melawan Calavan. Lalu pada fase kedua permainan Yusracha, pada fase ini tentu kita mendapatkan beberapa pertarungan yang seru. Ada Yama versus Yusracha yang baru saja terjadi, Calavan versus Liborik dan lain-lain. Tapi yang paling menarik perhatian pada fase kedua ini tentu saja Bam versus White. Pertarungan berlangsung dengan megah. Dengan kekuatan penuhnya, Bam mampu mempercundangi orang setingkat White. Bahkan di sana saking besarnya kekuatan Bam saat itu, Bam sendiri hingga merubah Shinsu yang ada di sekitarnya menjadi berwarna hitam. Lalu berikutnya, berhubung saat ini permainan Yusracha bisa dibilang sudah berakhir, alur cerita pun sepertinya akan mengalir kembali pada kejadian yang lebih besar di fase ketiga ini. Khususnya untuk saat ini, dengan datangnya seorang kepala keluarga, sudah pasti seharusnya Xiu tak akan menahan diri lagi untuk menyajikan pertarungan yang lebih besar. Ya, kita tunggu saja cerita macam apa yang Xiu siapkan untuk nanti. Siapakah tokoh yang akan Xiu munculkan untuk melawan Traumerai? Atau mungkin Bam sendirilah yang akan melawan Lopobia Traumerai dengan kekuatan barunya nanti setelah keluar dari batu suspendium. Tapi meskipun begitu, Mimin ingatkan kembali, sebelum kita benar-benar mencapai klimaks dari arc ini, masih ada cukup banyak pertarungan dan beberapa permasalahan tokoh yang harus Xiu selesaikan. Seperti Dawon dan Karaka, Cha dan Hatsu, Yama versus Yusracha, Lopobia Widow versus Evankel, dan yang lainnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah untuk pembahasan pada chapter terbaru ini. Like, share, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.